Filipi 1 ayat 21 sampai 22 berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, sebab bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus. Dan mati, ya berarti lebih baik lagi. Tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Alkitab katakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati itu keuntungan kalau hidup bagi Kristus. Tapi kalau hidup enggak bagi Kristus, mati itu kerugian. Saya ulang. Mati itu memang keuntungan. Kalau selama hidup, saudara hidup bagi Kristus. Tapi selama hidup saudara hanya untuk diri sendiri, jangan cepat-cepat mati. Itu kerugian. Itu kerugian. Paulus memahami arti hidupnya. Dia bilang bahwa kalau saya mesti hidup, itu berarti saya harus memberi buah. Coba saudara lihat Yohanes 6 ayat 27. Ini Yesus yang bilang. Ini Yesus yang bilang. Tolong dengar baik-baik. Yohanes 6 ayat 27. Coba perhatikan baik-baik. Bekerjalah. Tuhan tidak mau kita malas loh. Betul? Tuhan mau kita produktif. Bekerjalah. Nah masalahnya ini yang sering kali dilupakan. Ini bedanya. Saudara ini muka-muka kerja soalnya nih. Saudara kerja banting tulang pagi siang malam. Lembur. Gak pernah libur. Tapi saudara perhatikan, Yesus berkata bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Terjemahan firman yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk. Bekerjalah untuk mendapat makanan yang tidak bisa busuk. Dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Berarti dengan kata lain saudara. Bagaimana caranya membangun kualitas kekekalan kita. Dengan membangun yang pertama tadi apa? Kualitas karakter Kristus. Itu adalah legalitas untuk kita memerintah bersama dengan Kristus. Jelas sampai di sini? Yang pertama, yang kedua ternyata adalah bekerja. Bekerja buat Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani jiwa-jiwa sebenarnya. Karena firman Tuhan bilang gini, kerja bukan cuma untuk makanan yang dapat binasa. Artinya kalau saudara jujur, seringkali kenapa sih kita kerja? Untuk dapat makan sebetulnya. Nggak salah. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara selama ini juga bekerja untuk Tuhan? Untuk makanan yang tidak dapat binasa?